Halo, halo sahabat pelestari mangrove forest ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ini, salam sejahtera juga buat sahabat-sahabat. Ini kita nanti bisa belajar tentang Serikandi Pejuang Mangrove Forest ya. Di Pekalongan kemarin kita berjumpa rembuk sambil minum kopi. Tapi yang kita sampaikan di sini bahwa keahlian dari teman-teman ini nantinya yang paling nyata adalah kita mau mewujudkan master plan. Master plan ini sebetulnya ide kami dimulai dari awal ini dan kemudian akan berkembang lagi dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang overlap juga, yaitu kawasan segitiga mangrove lestari. Itu kami punya konsep ya. Kawasan segitiga mangrove lestari itu menghubungkan antara desa Jeruk Sari, Mulyorejo dan Kelurahan Salam Manis di Kadang Panjang. Karang Panjang. Oh, Kadang Panjang ya. Betul kan, Kadang Panjang ya. Nah, ini kan seperti segitiga nih kita hubungkan. Kita sudah ada konsep awalnya, tetapi kita sempurnakan di riset ini dan akan dikembangkan terus di riset berikutnya. Cita-citanya adalah kita membuat satu kawasan ekowisata yang nyambung. Jadi nanti ada konsepnya, nanti ada wisata peraunya, kebetulan sudah ada di taman airnya, kemudian ada UMKM-nya, ada homestay apungnya, ada pasar apungnya, dan berbagai hal yang ini ada di kawasan hutan mangrove, dan itu pasti membawa dampak ekonomi yang positif, tetapi juga perlu ketelatenan untuk bisa membangun hutan mangrove. Saya cerita yang di Bali, di Bandara Ngurah Rai, itu juga perlu waktu sekitar setahun Bapak Ibu, sekarang sudah jadi bagus hutan mangrove-nya. Dan barangkali karena saya bukan ahli mangrove, saya serahkan ke ahlinya deh, yang bagaimana mangrove itu bisa bagus, karena nyatanya yang di Trimulya ya Mas, Trimulya itu kan kena abrasi, itu benar-benar di Semarang itu juga jadi bagus dalam waktu 5 tahun itu sudah kelihatan. Nah, barangkali nanti mungkin mengenai tipologi lautnya, pesisirnya seperti apa yang paling cocok nih para ahlinya Pak Hasan lebih kompeten di situ, monggo nanti bisa mulai menanam lagi yang seperti apa. Barangkali yang dulu itu ada kendala apa kita nggak tahu nih, sehingga mangrove-nya enter buat bikin Pak, atau gelombangnya memang sangat tinggi. Karena kebetulan yang kami ingat betul memang Desember 1 Desember 2017 itu bencana yang paling tinggi nih. Yang itu di Demak, di tempat kami riset itu juga hilang, rumah-rumahnya hilang, nggak cuma enter hilang, udah nggak ada bekasnya. Nah, itu yang mungkin nanti kita optimis karena pada kenyataannya di berbagai tempat juga tanaman mangrove itu budidayanya memang perlu waktu, harus sabar, kayak kita ngomong bayi yang agak rewel begitu gitu, tetapi hasilnya pasti bagus. 5-10 tahun memang harus sabar gitu. Nanti semoga nanti kalau master plan-nya sudah jadi dan terus dikembangkan menjadi lebih sempurna dari waktu ke waktu dengan sepanjang riset kami terus-menerus ini, nanti moga-moga pemerintah daerah berkenan untuk menjadikan ini bagian dari rencana pembangunan daerahnya, supaya ada acer-acer lah paling tidak, ini bukan sebagai suatu hal yang harus ditaati atau bagaimana, tetapi ini sebagai referensi kalau orang mau membangun, mau berinvestasi dari luar itu mau menanam investasi, dan bapak-bapak ibu sekalian mau mengembangkan wilayahnya menjadi lebih bermanfaat ekonomi. Dan di sini adalah salah satu aset ekonomi biru, blue economy, yang sedang dikembangkan pemerintah maupun dunia global pada umumnya. Karena di samping kita ini sedang menikmati perubahan iklim yang menyengsarakan, tapi ada sudut positif lainnya, yaitu meningkatkan potensi ekonomi biru yang ini digandengkan dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijaunya apa? Mangrove itu tadi. Kalau ekonomi biru itu hasil-hasil dari kelautan, ikan, olahan-olahan, dan kemudian
potensi wisata, ekowisata di pantai, tetapi ekonomi hijaunya ini yang melindungi, menyelimuti aset-aset kita supaya menjadi lebih baik dan berdampak kepada kesejahteraan. Ya, semoga tercapai ini Bapak Ibu, mohon restu. Sekar dari Mulyorejo, nama saya adalah Ibu Suparni. Pertama kami mengucapkan menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Retno sebagai narasumber dan Pak pembimbing kami yang setia membimbing kami, mendampingi kami, Pak Hasan dan juga Pak Nisa. Kami sangat tertarik sekali dengan adanya edukasi pengurangan risiko bencana akibat perubahan iklim dari masyarakat khususnya Mulyorejo. Satu, mindsetnya memandang bahwa mangrove itu tidak ada manfaat secara ekonomi, Bu. Cara berpikirnya warga itu kan paling mangrove itu tidak mendatangkan ekonomi. Nah, ini bagaimana untuk mengubah dari berpikir yang hanya tanpa ada manfaat dari segi ekonomi. Yang kedua, mohon ya, karena SDM kami juga terutama ibu-ibu itu kalau sudah beranggapan bahwa itu tidak akan mengangkat ekonomi atau tidak bermanfaat dalam segi ekonomi, kami mohon untuk diberikan bimbingan dan pelatihan terutama dalam hal pengolahan tadi dari ekonomi blue. Artinya kami kan berada di kawasan pantai. Sebetulnya di situ banyak sekali sumber daya alam yang perlu diolah, tapi karena keterbatasan kami dalam hal pengolahan itu, jadi ada dua. Satu, mengubah cara pikir ibu-ibu, khususnya mohon maaf mungkin hanya masyarakat Mulyorejo, kalau yang lainnya seperti kota mungkin akan lebih maju. Kemudian mohon untuk diberikan bimbingan dan pelatihan yang artinya bisa mengolah sumber daya alam tadi bisa lebih bermanfaat dan mengangkat perekonomian warga masyarakat. Tentang sampah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Terus ini untuk pilah-pilah untuk sampahnya sendiri, mungkin dari bank sampah yang saya ini dirikan dari ibu-ibu kelurahan itu belum. Untuk pilah misal kayak plastik, terus kaleng terus iya belum. Terus ada kerdus biasanya kan sampah rumah tangga kan kayak sabun itu kan belum. Tapi ini masih ada rencana untuk kecamatan sendiri mau mengadakan bank sampah itu. Tapi belum tahu administrasinya gimana. Nah, ini saya mohon untuk minta petunjuk supaya memberikan edukasi tentang administrasinya. Tapi alhamdulillah dulu ada dua, Pak, di bank sampah ada dua di kelurahan kami. Cuma yang satu karena banjir kemarin tutup. Tapi yang satu lagi yang Berkahjaya ini masih berjalan sampai sekarang. Untuk uang atau itu tabungan, Pak. Jadi setiap datang ibu-ibu ke tempat banknya itu nanti ada lapaknya yang datang sekalian dikasih uang terus dimasukkan ke tabungannya gitu. Ya aja sedikit dari saya. Matur nuwun. Bu Nur Asanah dari Kandang Panjang. Nur Asanah, Bu Nur Asanah. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Agar kita ini menyadari bahwa mangrove itu berguna itu tidak mudah. Kita sudah mendampingi Desa Sriwulan itu sudah hampir 10 tahun itu juga susah nih. Tetapi kita optimis karena supportnya dari lingkungan di Pekalongan ini lebih kuat begitu nih. Jadi memang kita harus secara intensif ya
Pak Hasan, mungkin yang sekolah mangrove itu yang diadakan bersama itu mungkin bisa menjadi salah satu cara di samping pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas, itu yang untuk mangrove-nya. Tetapi untuk yang pemanfaatan SDA itu begini Bu, yang namanya mangrove itu ternyata bisa dibuat sabun, bisa dibuat sampo, produk-produk kecantikan. Nah ini yang namanya, makanya kami mau mengembangkan ini Bapak Ibu untuk informasi ya, kita riset lanjutannya adalah kita mau mengembangkan startup supaya Bapak Ibu semua ini punya UMKM maupun di komunitas masing-masing kelompok tani ini bisa ikut di startup itu untuk memasarkan produk-produknya, atau mungkin baru mau memulai rintisannya. Startup itu kan sebetulnya usaha rintisan ya, tetapi berbasis teknologi informasi. Nah ini bisa dipasarkan borderless. Kan masyarakat luar negeri bisa beli produk-produknya itu. Nah kalau Bapak Ibu mulai nanam mangrove, nah, itu kita bisa mulai memanfaatkan mangrove itu untuk dibuat produk yang lain. Saya dengar yang kemarin dibuat sirup ya. Ini Pak, sudah ada sirup ya. Nah, itu produk yang bisa dihasilkan seperti kelor ya. Itu tuh sebetulnya banyak sekali baik produk pangan maupun produk kecantikan Bu. Kalau kita mau jualan yang agak lebih menarik perhatian, itu biasanya produk-produk kecantikan itu shampoo sama sabun mangrove itu Bu bisa. Nah, itu nanti kami akan support Bu. Ya, video masuk YouTube. Siap. Jangan lupa subscribe. Pucuk Suara ya Pak. Yes. Gratis, orang bayar. Ngesuk ngopi bareng. Amin, matur nuwun.